Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di sini akan membahas koin Fan yang lagi pump dan tentunya PP. Untuk kalian semua, tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau memble, mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Selalu saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi. Oke, kita akan bahas PP dimulai dengan koin Fan dulu. Kalau PP selalu mampu melewati badai. Apa kita ke PP baru ke Fan? Kita akan lihat Fan dulu. Kemarin pas unlock di harga 27, saya sarankan jangan jual. Harga murah dan ini salah satu koin yang baik di dalam ekosistem Solana. Tapi ketika nanti bull, Agustus apapun akhir tahun kalian bisa jual. Ya, jangan di hold jangka panjang. Kalau jangka panjang masih oke di PP, itu narasi saya. Kalian bisa berpendapat lain. Saya kasih cuan dari harga 27 ini. Pas pertama mainnet juga saya memberikan info untuk kalian. Harga pada waktu itu 15 perak sampai menjadi 139 ataupun 140 perak itu dalam hitungan 2 minggu. Kurang apa toh? Kurang cuan. Nunggu lagi, nggak bisa tiap hari cuan ya. Ada pemain scalping, leverage dan lain-lain. Kita lihat perbandingan antara Fan secara fundament biar kalian tahu. Kalau biat nggak usah dibahas ya, berak tuh. Ya, kita lihat perbandingan fundament bahwa suplai maksimumnya 1 triliun Fan ya. Suplai yang beredar baru 843,3 miliar. Kalau billion tuh di kita miliar. Ya. Kemudian suplainya 1 triliun. Berarti belum antara suplai total dan suplai maksimum berbeda. Dia bisa cetak sesuai dengan maksimumnya 1 triliun Fan. Beda kalau PP maksimum dan total suplai sudah sama, beredar semua dan sudah beredar semua. Ini belum. Suplai totalnya 843,31 miliar dengan suplai totalnya 1 triliun. Masih jauh ya. Suplai beredar baru sekitar 39,505 miliar. Baru berarti belum ada 50% yang beredar. Ya, kemudian pemegangnya baru 127.024 saja ya. Masih jauh kalau PP sudah di atas 500.000 lebih. Ya, masih secara fundament oke PP. Tapi untuk masuk untuk main swing sih nggak apa-apa. Naik sih masih naik ya. Bahkan bisa ATH baru nanti ketika bull run. Yang sangkut di 40, yang sangkut di 100, tenang aja ini akan kembali nanti. Salah satu koin yang terbaik di jaringan Solana, ini adalah Fan yang punya real project, aplikasi untuk membuat meme coin di ekosistem Solana. Pertama juga 40 perak kalau nggak salah harga itu waktu saya keluarkan dan menjadi 140-an itu udah banyak ya. Nggak maunya cuan mulu. Kemarin juga yang masuk di 27 itu dari Jakarta tentunya cuan ya. Kita lihat perbedaannya PP. Ini total maksimumnya beda dengan total supply. Secara fundament ya masih bisa cetak koin kapan saja saenak udele depnya. Beda dengan si PP. Oke, kita lihat di sini. PP semua supply maksimumnya ada sekitar 413 miliar. Tadinya 420 miliar karena yang 7 miliar sudah dibakar sama GZ ya, di burning. Kemudian maksimum suplainya sama ya. Beredar semua sama. Inilah koin yang jos. Makanya nggak pam-pam. Jadi cemen, si paus ini cemen. Kalau ngepam ini ada untung ruginya. Kalau udah dipam ke atas, retail TP siapa yang akan jadi tumbal? Itu begitu ada hitung-hitungan matematikanya, sabar. Tapi ini yang nanti akan jadi pemenang. Jangka panjangnya ini akan berjangka panjang dan nggak ada batasan akan menjadi koin permanen ke depan. Umpamanya 1000 perak dipul dikit ya bisa terjadi, nggak bisa karena ini mirip-mirip BTC. Kalau BTC udah ditambang belum ditambang semua 21 juta saja. Kalau ini sudah
eh, ditambang semua, jadi cetak semua. Dari awalnya memang begitu. Tapi kan sudah beredar semua, nggak ada campur tangan depth-nya. Nah inilah kalau rankingnya masih di 47 aman-aman saja dan selalu melewati budget. Harga 0,051 hanya turun berapa sih? Sedikit. Tadi 0,052 dan kemarin 0,047 di Selok Paus, kemudian naik terbang 0,053 pada TP, turun lagi 0,050 sudah diserok lagi sama Paus. Dan ini tadi masuk 0,052 sudah di TP lagi. Ini belum tentu masuk 0 ya, kalau paling turun 0,050 itu. Tipis dan tipis kayak bibir ranja tipis ya. Tuh. Jadi ini tipis, naik turun tipis. Percuma kita untuk scalping kalau modalnya 10-20 juta dapat juga paling mie instan. Males kalau gulung tuh pinginnya ratusan juta, kenyang dimakannya ya. Bisa buat kawin. Waduh kipie ya, BTCD-nya ini lagi ngedan ya. 59,29 lagi. Kok ini nih masih bandel ini. Kunci utama ini BTCD harus terjun di bawah 50%, kita baru wow guys. Semangat dan semangat. Nanti waktunya terjun harus terjun nih. Kalau nggak terjun nih gua santet nih. Bikin kesel aja. Ini udah waktunya harus terjun ini. Ngapain ya nggak terjun BTCD? Dimainin sama kampret Tarman ini. Nah ini tuh waktunya turun. Kalau belum turun gimana mau cuan? Nggak semua nunggu ini turun. Paling naik turun 1%, 2% tuh makanannya orang-orang yang duitnya miliaran. Lumayan 1% di TP. Tapi suatu saat ketinggalan dia masuk di atas. Karena trader itu nggak peduli harga murah harga atas. Yang penting dia tepat analisanya. Tapi arahnya tepat gitu. Tapi sekarang lagi memble untuk yang pasang short, yang tukang short itu memble bingung. Ini naik turunnya nggak akan dalam. Kalau turun dalam maka menang pasang short nih banyak banget yang nge-short si PP ini. Kayaknya nggak bisa berani sampai ke bawah banget turunnya. Nanti yang short ya cekakakan pada cuan kan. Paling-paling di atas lagi, di pump lagi nanti untuk melikuidasi yang short. Pokoknya yang short sama yang long akan kena semua menurut saya sih. PP bagaimana PP? Kalau lihat TA-nya juga saya udah melekok, ini udah di bawah banget begini, ngumuncis begini, ini kurang cuan apa? TA-nya bagus banget ini. Kampret. Ini TA-nya luar biasa ini. Ini TA Bollinger Band-nya sepanjang sejarah ada koin yang canggih kayak gini nih. Ini kepala bisa jadi ekor ini. Kacau, ini kepala jadi ekor nih. Ini harusnya harus tinggal panel saja. Ini orang-orang nggak sabar nih bahaya. Harus sabar ya, kalau nggak sabar piye meneh ya. Ngarit ya. Waduh, kita akan lihat Ichi Kiwil dulu. Ini harusnya harus ngepam ini. Tuh. Nih, udah birunya udah di bawah kan gunting merah ke atas nih akan pam ini, akan ke sana ini. Saya selalu kalau melihat kayak gini udah terlewati kayak gini nih, yang order sell menumpuk dari yang bulan-bulan lalu, bahkan tahun lalu, dan biasanya akan terobos ke sini nih. Akan masuk ke sini. Biasanya valid ini. Biasanya valid karena yang sudah terjadi itu pun valid. Tuh, yang sudah terjadi valid tuh. Yang 1 hari apa ya? Nah, ini yang sudah terjadi valid ini. Ini kan sudah terjadi tadinya kan di bawah sini nih. Di sini. Ya, yang ini udah kejebol kan ini, yang sel-sel order yang lama ini. Menerobos ini, menerobos. Pam, dan ini sudah ada awan hijau. Artinya ini akan menusuk ke sana. Akan ke sini nih. Cerot. Nah, ini yang sudah terjadi ya di tim harian. Ini udah terjadi. Awalnya di sini toh. Kemudian yang sini udah habis, diterobos ini. Cerot. Ini di resisten ini nggak mampu tembus. Cerot. Nah, ini yang sudah terjadi di tim yang lebih kecil. Sekarang yang lebih besar lagi kita bagaimana? Yang lebih besar lagi semingguannya. Nah, sama mingguannya. Ini sekarang di bawah ini nih. Di bawah ini. Ini sudah akan terlewat ini. Nah ini nanti ngikuti yang tadi udah terjadi karena itu tim harian, ini mingguan. Akan ke sono kawan. Setengah ATH. Cuan 200% mudah-mudahan. Mungkin itu aja ya. Saya perlu mandi, MCK, sholat dulu. Ya, semedi sebentar ya. Makan, mas perlu nggak pernah makan siang. Jumat saja kalau pas ada makanan di masjid.
Oke kawan-kawan, semangat kan semangat. Pantang mundur, rawe-rawe rawas, malang-malang putung. Jangan minggat sebelum kita untung. Selama masih buntung, jangan pernah minggat ya. Tidak ada yang namanya nggak cuan asal sabar. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro mohon maaf juga karena Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian. Tentunya nggak sempurna. Yang sempurna yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Surah diro jaya ningrat lepur tining pangas tuti. Semua kejahatan keanggaran murkaan akan kalah dengan kelemah lembutan ataupun kebaikan. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.